451 partisipasi. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Kediaman pemimpin kota itu sangat luas. Ada banyak bangunan di dalamnya, yang menempati area melingkar seluas 1000 li. Penerima berjubah hitam membawa Luo Feng dan kelompok yang terdiri dari 12 orang melalui jalan setapak yang lebarnya sekitar 60 meter dan tinggi 120 meter. Sisi jalan setapak itu memiliki pintu perunggu besar, masing-masing panjangnya 160 meter dan tinggi 120 meter dan masing-masing memiliki kata-kata kuno di atasnya. Muzu, Huge Axe, Dragon Age. Di depan setiap pintu berdiri seorang lelaki tua yang tampak baik hati. Yang aneh adalah, lelaki tua yang berdiri di depan setiap pintu semuanya tampak persis sama. Ada total 52 pintu di sini, masing-masing mengarah ke salah satu dari 52 ruang tablet kekacauan primal. Penerima berjubah hitam tersenyum, di depan adalah pintu masuk ruang pelatihan tablet 9 alam semesta. Oh, kita sudah sampai. Luo Feng melihat ke pintu perunggu besar itu. Pintu perunggu yang telah ada di sini selama lebih dari 100 juta tahun memiliki dua kata bahasa alam semesta di atasnya, 9 pintu, dengan tinggi 120, membuat orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas untuk melihatnya secara keseluruhan. Di samping pintu berdiri seorang lelaki tua dengan mata vertikal di dahinya, mirip dengan semua lelaki tua lainnya. Lord Kandeli, penerima berjubah hitam itu membungkuk. Lelaki tua bermata tiga itu tersenyum dan menatap Luo Feng dan kelompok itu, sekelompok pang baru dari perusahaan alam semesta virtual. Ya, penerima berjubah hitam itu sangat hormat. Setelah itu dia berbalik dan menatap kelompok itu. Ini adalah Lord Kandeli, penjaga ruang pelatihan tablet kekacauan primal. Di depan masing-masing dari 52 pintu tablet, semuanya adalah klon yang telah disulap oleh Lord Kandeli. Dia telah menjaga 52 pintu selama lebih dari 1 juta era. Dia adalah prajurit paling dihormati di kota kekacauan primal. Hua, sekelompok pemuda terkejut ketika mereka melihat lelaki tua bermata tiga yang tampak biasa ini. Mereka terkejut mengetahui bahwa sebenarnya satu orang yang menjaga semua 52 pintu. Sebagai salah satu dari 3 harta karun kota Primal Chaos, pentingnya 52 tablet ini tidak terbayangkan. Membiarkan satu orang untuk menyulap 52 klon untuk mengawasi mereka, seberapa kuat orang ini. Dan dia telah menjaga mereka selama lebih dari 1 juta era. Adapun penguasa planet Yunmo Huyanbo, dia baru hidup selama lebih dari 6.000 era. Tuan Kanli, Luo Feng dan kelompok itu membungkuk dengan hormat. Hehe, mereka benar-benar muda, melihatmu sama seperti melihat harapan masa depan umat manusia. Kandeli tersenyum dan mengangguk, tunggu sebentar, kelompok di dalam akan keluar sebentar lagi. Ya, Luo Feng dan kelompok itu dengan patuh menurut. Luar biasa, kota kekacauan purba memang tanah pelatihan suci umat manusia. Yang kuat bagaikan awan, kuat di luar nalar. Dalam sekejap kami bertemu dengan seorang penjaga yang telah mengawasi ruangan selama lebih dari 1 juta era, monster tua. Babata berteriak kaget, gurumu lebih kuat darimu dan dia juga telah hidup lebih lama. Namun jumlah prajurit kuat yang dia temui tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Perbedaan dalam lingkaran yang kamu lalui, benar-benar menggambarkan orang-orang yang kamu temui. Tuan dari planet Yunmo bagaimanapun juga adalah seorang prajurit tunggal. Dia bertemu bahkan dengan satu pemimpin negara alam semesta adalah kejadian langka. Meskipun Luo Feng lemah, namun dia telah memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Oleh karena itu, mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan puncak ras manusia dan makhluk luar biasa lainnya bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Tuan Kandeli, Tuan Kandeli. Sebuah teriakan, bergema, Sua, dengan ikat kepala emas di kepalanya dan sepatu bot di kakinya. Seorang pemuda kera yang memancarkan aura kuat tiba-tiba muncul di pintu masuk perunggu. Dia segera membungkuk hormat pada Lord Kandeli, dan melihat ke arah kelompok Luo Feng, dia tersenyum dari matanya, Lord Kandeli, sepertinya waktuku tepat. Aku akan bisa masuk bersama mereka untuk berpartisipasi. Jika aku sedikit lebih lambat, aku harus menunggu 7 hari lagi. Ah, kamu sudah berhasil. Kandeli tersenyum saat dia melihat ke arah pemuda kera itu. Benar? Aku berhasil melewati level ke-6, dengan demikian mendapatkan 7 hari lagi untuk melihat dan mempelajari tablet itu. Kata pemuda kera itu. Kandeli memejamkan matanya selama beberapa detik dan membukanya setelah itu, mengangguk,
Kamu memang menerima 7 hari lagi untuk mempelajari tablet itu. Tambahan, di kelompok di sebelahnya, Luo Feng berpikir, ketika kamu pertama kali memasuki kota kekacauan primal, seseorang dapat menerima 7 hari untuk mempelajari tablet itu. Dan dari kelihatannya, sepertinya memenuhi suatu kondisi, atau melewati beberapa ujian, seseorang bisa mendapatkan kesempatan lain. Bagaimana seseorang benar-benar menerima kesempatan lain untuk mempelajari tablet itu? Luo Feng dan kelompoknya masih belum tahu. Namun mereka yakin mereka akan segera mempelajarinya, lagi pula mereka akan tinggal di kota kekacauan utama selama 30 tahun. Mereka menunggu dengan tenang. Setelah sekitar 5 hingga 6 menit, gemuruh. Seluruh pintu perunggu terbuka secara bertahap. Energi kekacauan bocor keluar dari dalam, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas ke dalam. Keluar, Kandeli melihat ke dalam dan meraung pelan. Suaranya bergema terus-menerus di dalam ruang pelatihan. Dengan sangat cepat, siluet manusia mulai muncul dari aliran energi kekacauan, dan banyak yang tampaknya menutup telinga mereka dengan tangan mereka. Ada seorang pemuda tinggi dan tegap dengan 6 mata di dahinya. Dia tampak enggan saat dia berbalik untuk melihat terakhir kali, namun dia tetap pergi pada akhirnya. Kalian yang berusia 13 tahun, kalian boleh masuk sekarang. Kandeli menatap kelompok di hadapan mereka. Setelah 7 hari, pintunya akan terbuka dan kalian akan segera keluar, mengerti? Mengerti. Kelompok itu mengangguk. Oke, Kandeli mengangguk, masuklah. Kelompok itu segera masuk satu demi satu, dipenuhi dengan antisipasi dan kegelisahan. Ruang pelatihan itu sangat besar dan energi kekacauan berputar di dalamnya. Luo Feng dengan hati-hati mengamati area itu, melihat energi kekacauan berputar di sekitar lempengan batu besar, itu lempengan alam semesta ke-9. Luo Feng merasakan antisipasi sekaligus kegelisahan. Ke-11 pemuda lainnya juga serupa, hanya saja pemuda kera itu sangat akrab dengan bagian dalam ruang pelatihan saat dia segera memulai pelajarannya. Mendekati lempengan kekacauan purba, barulah seseorang dapat melihatnya dengan jelas. Ini adalah lempengan kekacauan purba setinggi 100 meter dan lebar 100 meter. Di atasnya ada 9 gambar dan di sisi lempengan itu ada kata-kata bahasa alam semesta, 9 alam semesta. Setiap gambar mirip dengan gambar di dinding yang pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, perasaan yang diberikannya jelas berbeda. Dari tampilan gambar 9 alam semesta sebelumnya, mereka sudah tahu seperti apa bentuknya. Gambar pertama adalah gerimis hujan. Namun, jika diamati dengan saksama, orang akan menyadari bahwa hanya ada 9 tetes hujan. Gambar kedua adalah hujan terus-menerus. Jika diamati dengan saksama, totalnya ada 36 tetes hujan. Gambar ketiga adalah hujan deras. Sejumlah besar hujan berkumpul bersama, totalnya ada 108 tetes hujan. Yang keempat adalah diagram bintang. Satu planet memiliki 4 bulan yang mengelilinginya. Yang kelima adalah galaksi, dengan 12 planet di dalamnya. Setiap orang memiliki jumlah bulan yang berbeda. Yang keenam adalah galaksia, dengan planet yang tak terhitung jumlahnya membentuk galaksi yang luas. Bahkan ketika Luo Feng melihat gambar sebelumnya, dia telah meminta Babata untuk menghitungnya, tetapi dia juga tidak dapat menentukan jumlah planet, karena ada banyak area yang jauh dan samar. Mereka tampak dipenuhi planet, namun mustahil untuk menghitung jumlah pastinya. Gambar ketujuh, tampak seperti binatang aneh. Yang kedelapan juga mirip dengan binatang aneh. Gambar ke-9 adalah gambar dengan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk menghitungnya. Jika seseorang mengatakan bahwa dengan set 1-6 gambar ini, Luo Feng masih bisa samar-samar memahami sedikit dan merasakan jalur hukum asal yang samar dalam tablet 9 alam semesta, maka set gambar terakhir 7 hingga 9, semuanya sangat abstrak. Luo Feng hanya merasa mereka adalah beberapa binatang aneh. Bagaimana mungkin mereka bisa menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan hukum asal, mereka terlalu abstrak. Namun, ke-52 tablet kekacauan utama masih merupakan harta karun manusia di alam semesta. Dengan memahami salah satu tablet, menjadi pemimpin negara alam semesta akan menjadi mudah. Karena itu, banyak sekali prajurit absolut yang menganggap rangkaian gambar 7 hingga 9 menyimpan misteri mendalam yang tak terbayangkan di dalamnya. Hanya saja kekuatan Luo Feng terlalu lemah. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun maknanya. Luo Feng telah melihat seluruh 9 tablet alam semesta dalam gambar sebelumnya, namun sekarang ketika dihadapkan dengan hal yang sebenarnya.
Terutama ketika melihat gambar gerimis pertama, kesadarannya segera terbenam di dalamnya, 9 tetes hujan itu mulai berubah menjadi gambar tak terbatas dalam benaknya. Orang harus tahu bahwa Luo Feng memiliki 3 tubuh, dan karena ketiga tubuh itu memiliki saluran kesadaran, seperti yang dimiliki manusia bumi berada di dalam kesadaran jiwa. Saluran binatang bertanduk emas adalah inti internal di dalamnya. Saluran klan Mosa berada di dalam kristal kehidupan. Dan karena ketiganya adalah satu, kesadaran mereka terhubung. Oleh karena itu, apapun yang dilihat Luo Feng, tentu saja kedua orang lainnya akan melihatnya di dalam ruang internalnya. Raungan, di dalam mata binatang bertanduk emas itu, 9 tetes hujan berubah menjadi cakar yang sangat tajam, ekor yang melambai kuat, bahkan seperti tanduk emas yang menjulur keluar. Klon klan Mosa, yang berwujud Luo Feng berpakaian hitam, memegang perisai dan bilah, inti kehidupan internalnya sedikit berputar, menyatu sempurna dengan hukum asal ruang. Dia merasa bahwa 9 tetes itu membentuk bilah yang diresapi dengan hukum ruang. Karena klan Mosa disukai oleh ruang itu sendiri, klan Mosa secara otomatis mulai melepaskan bilahnya. Dan manusia yang berdiri tepat di depan 9 tablet alam semesta, melihat 9 tetes itu. Dia samar-samar dapat melihat 9 konsep yang berbeda, hampir seolah-olah itu menjadi 9 bilah emas yang terus terbentuk dan beriak berulang-ulang seperti gelombang yang kuat. Mereka semua ahli dalam hal yang berbeda, oleh karena itu hal-hal yang mereka lihat berbeda. Namun semua jalan yang berbeda ini mengarah ke satu tujuan. Untuk dapat disebut sebagai salah satu harta karun kota Primal Chaos, harta karun seluruh umat manusia, tablet 9 alam semesta memang misterius dan sangat mendalam. Energi dan hukum asal yang terpancar darinya, secara otomatis akan menarik perhatian pengamat untuk mempelajarinya secara tidak sadar. Karena sangat berharga, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya saat pertama kali memasuki kota Primal Chaos. Namun, seseorang harus mengandalkan pemahamannya sendiri setelah memahami kedalaman tablet ini. Sumber daya terbatas. Seorang pejuang yang benar-benar kuat, hanya dia yang akan menerima 1, 2, bahkan mungkin 3 kali lagi untuk mempelajarinya lagi. Setiap kali berlangsung selama 7 hari. Ke-13 orang di dalam ruang pelatihan itu benar-benar tenggelam, bahkan tidak dapat memahami jumlah waktu yang telah berlalu. Gemuruh. Pintu perunggu besar itu bergemuruh terbuka, ke-13 orang yang masih tenggelam di dalamnya bahkan tidak terbangun karenanya. Keluar, sebuah suara bergema di dalam, segera menusuk ke dalam semua pikiran mereka. Keluar, 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 suara itu berulang kali bergema di dalam pikiran mereka, semakin keras saat berlanjut, menyebabkan mereka semua terkejut dan terbangun. Raungan terus-menerus dalam pikirannya menyebabkan Luo Feng memegang kepalanya tanpa sadar. Ke-13 orang itu dengan cepat bergegas keluar, selama mereka melewati pintu masuk, baru kemudian raungan berulang itu menghilang, dan mereka mendapatkan kembali kenyamanan. Apakah ini sudah berakhir? Ketika Luo Feng berjalan melewati pintu masuk, dia berbalik dengan enggan untuk melihatnya sekali lagi. Namun dengan energi kekacauan yang berputar di dalam, orang tidak dapat melihat tablet itu dengan jelas. Baru sekarang Luo Feng mengerti mengapa kelompok sebelumnya enggan ketika mereka pergi di depan ruang pelatihan. Pemuda kera itu membungkuk hormat pada penjaga kandeli dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Kalian berdua tunggu sebentar, penjaga kandeli tersenyum. Luo Feng menatap orang tua itu dengan rasa ingin tahu. Para jenius lainnya juga penasaran saat kandeli tersenyum. Ini pertama kalinya bagi kalian semua memasuki ruang pelatihan. Biarkan aku memberimu beberapa saran. Pertama, carilah tempat di mana kalian akan tinggal selama 30 tahun ke depan. Kemudian masuklah ke alam semesta virtual dan mintalah untuk memasuki jembatan surgawi. Masuk ke jembatan surgawi, Luo Feng dan yang lainnya penasaran. Begitu kalian memasuki jaringan alam semesta virtual dan memasuki jembatan surgawi, kalian akan mengerti. Kandeli tersenyum acuh tak acuh, kalian bisa pergi sekarang. Penjaga itu tidak ingin berbicara lagi, Luo Feng dan kelompoknya hanya bisa pergi. Meninggalkan kediaman, Luo Feng berpisah dari ke-12 orang itu dan mulai mencari tempat tinggalnya. Luas wilayah kota kekacauan primal sangat luas. Kecuali beberapa konstruksi khusus, bangunan lainnya identik, dan sebagian besar pintunya berwarna putih, yang berarti tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Di mana aku harus memilih untuk tinggal selama 30 tahun ke depan? Luo Feng merenung,
Aku akan memilih pusat kota, bangunan yang lebih tenang. Kediaman pemimpin kota adalah pusat seluruh kota. Di sekitar kediaman ini terdapat banyak bangunan, yang sebagian besar kosong. Luo Feng dengan sangat cepat menemukan tempat tinggal yang lebih sepi. Berdiri di depan pintu, dia meletakkan tangannya di pintu itu. Pintu itu mengeluarkan beberapa suara dan secara bersamaan mulai berubah menjadi abu-abu, dari putih menjadi abu-abu, hingga akhirnya berhenti. Selamat datang Tuan, sebuah suara elektronik bergema. Luo Feng memasuki tempat tinggal. Lantai 1 adalah ruang tamu yang sangat besar, di dalamnya fasilitasnya sangat mewah dan canggih. Suara elektronik itu melanjutkan, aku adalah AI layanan. Selama Anda tinggal, aku akan melayani Anda. Apapun yang Anda butuhkan, misalnya makanan, minuman, silakan pesan. Luo Feng mengikuti tangga ke atas dan berubah menjadi seberkas cahaya, segera mencapai balkon di lantai 3. Di balkon itu ada beberapa tanda yang ditinggalkan oleh para prajurit yang telah berlatih di sana sebelumnya. Namun, tanda-tanda itu acak dan tidak teratur, meskipun dia samar-samar bisa merasakan sebagian energi. Khusus mereka, namun setelah melihat salah satu dari 52 tablet kekacauan primal, dia tidak terlalu tertarik pada coretan acak yang berantakan seperti itu. Waktunya di alam semesta primal sangat berharga, dia tidak bisa menyia-nyiakannya pada metode yang efisiensinya rendah seperti itu. Mulai hari ini, aku akan benar-benar memulai hari-hari latihanku di dalam kota kekacauan utama. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Di kejauhan dia bisa melihat para prajurit berlatih keras di balkon mereka. Banyak dari mereka memiliki penampilan yang hampir mirip, rambut mereka tumbuh ekstra panjang, hampir seolah-olah mereka tidak bergerak selama bertahun-tahun. Pertama-tama aku akan memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Gunung Yuxiang, wilayah awal absolut, Villa 1136. Luo Feng muncul di dalam vilanya. Yang mulia, sekelompok staf dan pelayan membungkuk. Luo Feng mengangguk dan bertanya secara bersamaan, permintaan untuk memasuki jembatan surgawi. Dimengerti, di bahunya, pembantu virtual seukuran kepalan tangan Babata segera terhubung ke sistem utama alam semesta virtual dan meminta. Dengan sangat cepat, sebuah suara bergema di benak Luo Feng, identitas dikonfirmasi. Luo Feng, kamu telah memperoleh akses abadi untuk memasuki jembatan surgawi. Kami harap kamu bekerja keras dan mencapai ujung jembatan surgawi. Transfer awal, Luo Feng segera menghilang dari villa. Alam semesta virtual, di dalam ruang khusus. Ini adalah lautan tak berujung, ombak mengalir satu demi satu. Dan di atas lautan ada satu pulau yang indah. Di sampingnya ada 52 pelabuhan, dan setiap pelabuhan memiliki jembatan tak berujung yang memanjang keluar, sampai ke ujung cakrawala, hampir seolah-olah terhubung ke cakrawala yang jauh. 52 jembatan ini sepenuhnya menutupi seluruh udara di atas lautan. Di atas lautan, bahkan ada sedikit kabut, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas di atas lautan. Dengan kabut yang menyelimuti segalanya, itu membuat jembatan tampak mistis dan seperti mimpi. Luo Feng tiba-tiba muncul di sebuah plaza di tengah pulau. Luo Feng, kau juga datang. Sudah ada 9 pemuda lainnya di sana. Luo Feng melihat, 9 orang ini adalah mereka yang telah mempelajari 9 tablet alam semesta bersamanya. Apakah kalian semua tahu, tempat apa ini? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian bisa bertanya kepada penjaga tuan. Angka 9 menunjuk tidak terlalu jauh, di sana berdiri di alun-alun seorang pria berpakaian jubah bintang hitam. Dia memiliki 4 telinga, tidak memiliki hidung, seluruh tubuhnya tampak ramah saat dia tersenyum dan berjalan mendekat. Apa kabar, Luo Feng? Saya penjaga jembatan surgawi Bevin, namun saya lebih suka orang lain memanggil saya penjaga. Apa kabar tuan penjaga? Luo Feng membungkuk dengan hormat. Perkenalkan dirimu. Penjaga Bevin mengangguk, jembatan surgawi ini dibangun khusus untuk 52 tablet kekacauan primal. Selama triliunan tahun, umat manusia di alam semesta kita telah memiliki banyak orang yang mempelajari 52 prasasti kekacauan utama. Oleh karena itu, di dalam kota kekacauan utama, mereka secara alami membentuk 52 sekte. Penjaga Bevin berseru, misalnya, kalian semua mempelajari prasasti alam semesta ke-9, secara alami kalian akan menjadi anggota sekte alam semesta ke-9 dan akan menjadi salah satu anggotanya. Namun,
Meskipun kalian semua telah mempelajari prasasti yang sama, tingkat pemahaman kalian akan berbeda, dan hanya yang kuat yang akan menerima kesempatan lain untuk mempelajari prasasti dari kota kekacauan utama. Mata Luo Feng berbinar, kesempatan lain untuk belajar. Setelah hanya satu kali mempelajari prasasti alam semesta ke-9, dia telah memahami arah dan pelatihannya untuk beberapa lama. Tingkat peningkatan dan pertumbuhan ini sangat membuat ketagihan. Jika dia dapat mempelajari prasasti itu sekali lagi, betapa sempurnanya itu. Bagaimana seseorang membuktikan kekuatannya, yang tidak bergantung pada kata-kata. Penjaga Bevin tersenyum, oleh karena itu, kita telah membangun jembatan surgawi ini di dalam alam semesta virtual. Dengan melewati setiap level dan mencapai lebih jauh, berarti kekuatan seseorang tumbuh. Di pulau ini ada 52 jembatan, masing-masing untuk 52 tablet. Kamu mempelajari tablet 9 alam semesta, maka kamu akan menjelajah ke jembatan surgawi 9 alam semesta. Jembatan 9 alam semesta ini sangat panjang, setiap level semakin sulit, totalnya ada 27 level. Jika seseorang dapat melewati level 1, dia akan menerima kesempatan lain untuk mempelajari tablet. Setiap kali seseorang melewati satu level, dia akan menerima kesempatan lain. Penjaga Bevin tersenyum sambil menatap Luo Feng. Luo Feng menyadari, benar, pemuda kera yang mereka temui di pintu masuk ruang pelatihan sebelumnya, dia berkata, aku telah berhasil melewati level 6, aku mendapat 7 hari lagi untuk belajar. Jelas seseorang akan mendapatkan kesempatan lain setelah melewati satu level. Namun, jembatan surgawi sangat sulit untuk dilewati. Penjaga Bevin berseru, untuk orang-orang muda seperti kalian, biasanya kalian bahkan tidak akan dapat melewati level 1. Luo Feng terkejut. Jembatan surgawi alam semesta ke-9 memiliki total 27 level. Semakin jauh Anda melangkah, itu berarti pemahaman Anda tentang tablet alam semesta ke-9 semakin dalam dan kuat. Jika Anda benar-benar memahami seluruh tablet, Anda akan dapat melewati semua 27 level, namun itu terlalu sulit. Bahkan para unding biasanya hanya mencapai level 10. Penjaga Bevin mendesah, jika Anda dapat mencapai level ke-18, Anda akan menjadi seorang unding yang hampir tak terkalahkan. Mencapai level 21, seseorang dapat menjadi pemimpin negara alam semesta. Apa? Luo Feng terkejut. Mencapai level 21, seseorang dapat menjadi pemimpin negara alam semesta. Menjadi pemimpin negara semesta sangatlah sulit, maka orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya untuk mencapai level 21. Bahkan menjadi abadi sangatlah sulit, oleh karena itu mencapai level 10 menara sudah mengesankan. Sedangkan untuk level tertinggi 27, hanya mereka yang sepenuhnya memahami seluruh tablet kekacauan primal semesta 9 yang dapat mencapainya, itu terlalu jauh. Bekerja keraslah. Penjaga Bevin tersenyum, ini adalah jalan menuju puncak, sudah banyak yang telah berjalan menyusuri 52 jalan dalam kemanusiaan. Saat Anda melewati level ke-18, Anda juga akan menerima hak untuk menjadi anggota abadi kota kekacauan primal, Anda tidak memerlukan slot apapun di daftar nama atau apapun. Mata Luo Feng berbinar, anggota abadi kota kekacauan primal. Namun melewati 18 level terlalu sulit. Mereka yang masuk sebelumnya telah gagal. Penjaga Bevin memandang Luo Feng dan kelompoknya, selanjutnya, lewati jembatan surgawi. Saya akan pergi. 9 orang yang tiba di sana, satu demi satu berubah menjadi sorotan cahaya yang terbang menuju jembatan surgawi alam semesta ke-9. Setelah 2 menit, penjaga berkata, kegagalan lagi, berikutnya. Kegagalan lagi, berikutnya. Kegagalan, berikutnya. Semuanya gagal, hanya kau Luo Feng yang tersisa. Pada saat ini, jumlah orang baru yang mencoba melewati jembatan berjumlah total 12, 2 di antaranya telah mencoba sebelum Luo Feng tiba, dan 11 orang sebelumnya semuanya gagal, hanya menyisakan Luo Feng. Ini membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Jelas melewati jembatan itu sangat sulit, mereka semua jenius, dan ada 3 orang dari wilayah awal mutlak, namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil melewati level 1. Luo Feng, bekerja keraslah. Penjaga Bevin tersenyum padanya. Dari kelompok ini, termasuk hampir 900 orang yang telah mencoba sebelumnya, hingga 90% telah mencoba melewati jembatan. Begitu banyak, kecuali Bolan, tidak ada orang lain yang berhasil melewati level 1. Apa? Luo Feng terkejut. Ada banyak yang telah memasuki ruang pelatihan sebelumnya.
Luo Feng harus menghabiskan hari pertamanya di menara, maka dari itu dia dan sekelompok jenius muda ini baru bisa mengikuti ujian, ini benar-benar normal. Bolan sangat kuat, dia terus-menerus melewati level 1 dan 2, menerima 2 kesempatan tambahan untuk belajar. Penjaga Bevin berseru, adapun yang lainnya, bahkan anggota wilayah primal lainnya Long Yun bahkan tidak bisa melewati level 1, tidak ada dari mereka yang melakukannya. Stres, Luo Feng merasakan tekanan yang luar biasa. Dari kelompok jeniusnya, Bolan, Long Yun, Jia Laixi, mereka semua telah mencoba melewati jembatan, berdasarkan waktu mereka memasuki ruang pelatihan. Selama Luo Feng memasuki, mereka yang telah memilih tablet kapak besar, Rong Jun dan pemuda Mankauka belum memasuki milik mereka. Oleh karena itu, satu-satunya jenius yang tersisa dari awal mutlak yang belum melewati jembatan adalah Luo Feng, Rong Jun dan Wuka. Teruskan, penjaga Bevin menatap Luo Feng dengan penuh harap. So, Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan segera menuju ke jembatan surgawi yang sangat panjang. Dari jauh dia bisa melihat bahwa jembatan yang dia tuju memiliki prasasti batu dengan kata-kata 9 alam semesta di atasnya. Jembatan surgawi membentang jauh melampaui cakrawala, dengan kabut putih menyelimutinya, dan lautan di bawahnya berombak karena ombak. Saat Luo Feng memasuki jembatan alam semesta ke-9, dalam benaknya suara Babata bergema, Luo Feng, kami baru saja menerima surat dari perusahaan alam semesta virtual. Apa katanya? Tanya Luo Feng. Itu sistem hadiah poin, kata Babata. Poin. Luo Feng berdiri di jembatan, bersemangat di dalam. Ada banyak barang yang sangat berharga di dalam perusahaan alam semesta virtual, seperti senjata roh level 5 dan sejenisnya yang hanya bernilai sekitar 10 poin, bahkan buah kehidupan yang bisa ditukar. Tingkat pertukaran kekayaan ini cukup untuk membuat orang lain terdiam. Namun, seseorang harus memiliki poin yang cukup untuk menukarnya. Bahkan dengan jumlah kekayaan yang gila-gilaan, di dalam perusahaan alam semesta virtual, mereka hanya mengenali sistem poin. Pertukaran sistem poin, ada banyak cara untuk mendapatkan lebih banyak poin. Saat ini di kota Primal Chaos, Anda memiliki satu cara untuk mendapatkan lebih banyak poin, yaitu melewati jembatan surgawi. Babata berkata, total ada 27 level di jembatan 9 alam semesta. Jika lulus level 1, kamu akan mendapat 100 poin. Jika lulus level 2, kamu akan mendapat 200. Jika lulus level 3, kamu akan mendapat 400 poin. Poinnya akan bertambah seiring kamu melangkah lebih jauh, 800, 1600, 3200. Luo Feng menghitung dengan cepat, jika seseorang melewati 10 level, 20 level, poinnya akan sangat tidak masuk akal. Namun, hanya dengan melewati level 21, seseorang akan bisa menjadi pemimpin negara alam semesta. Ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan poin sebenarnya. Luo Feng, email itu bahkan mengatakan bahwa karena kamu adalah orang baru di kota kekacauan utama, bagi para jenius muda, perusahaan alam semesta virtual memiliki sistem hadiah khusus. Selama seseorang melewati level dalam 30 tahun pertama masa tinggal awal mereka, mereka akan mendapatkan 10 kali lipat dari hadiah mereka. Artinya, dalam 30 tahun ini, jika kamu melewati level pertama, hadiahmu adalah 1000 poin, level kedua adalah 2000, dan seterusnya. Hadiah 10 kali ini hanya untuk orang pertama kali dan orang baru di kota kekacauan utama. Di masa depan ketika kamu memasuki kota lagi, tidak akan ada hal baik. Seperti itu, Luo Feng mengangguk. Awalnya beberapa level pertama adalah 100 poin dan 200. Sekarang mereka adalah 1000 dan 2000. Ini adalah hadiah khusus untuk para pemuda, namun karena mereka masih muda, banyak yang baru saja mulai memahami hukum asal. Seperti yang dikatakan penjaga Bevin sebelumnya, dari 1000 orang jenius yang masuk dalam kelompok ini, hampir 900 orang telah mencoba dan selain Bolan, tidak ada seorang pun yang berhasil melewati level 1. Ingin mendapatkan poin, sulit, aku akan mencobanya. Luo Feng menatap jembatan surgawi yang membentang selamanya. Akhirnya dia menyipitkan matanya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke depan. Kota kekacauan primal, Luo Feng dan 12 orang itu dianggap sebagai orang-orang terakhir yang menjalani ujian. Yang lain seperti Bolan dan Jia Laixi, Ai Chendel, banyak yang telah diuji sebelumnya, dan mereka dengan cepat memahami lebih banyak tentang kota kekacauan primal. Jika seseorang ingin menjadi anggota abadi kota kekacauan primal, harus ada beberapa metode.
Namun yang paling mengesankan adalah melewati level ke-18 di jembatan surgawi. Siapapun yang melewati level ke-18 di jembatan, itu akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan bahkan di antara yang abadi, dan mereka akan mendapatkan hak untuk membuka subsekte mereka sendiri di dalam kota kekacauan primal. Seru Jiang Mo, 52 sekte, memang ada banyak subsekte. Qian Sui mengangguk, untuk dapat membuka subsekte sangat mengesankan. Jiang Mo berkata, di dalam sekte mereka sendiri, mereka memiliki prestasi yang sangat tinggi. Namun untuk dapat memasuki subsekte ini untuk mendengarkan para prajurit yang kuat memberikan pelajaran, seseorang masih harus setidaknya lulus tingkat ketiga. Ini adalah tempat pelatihan suci bagi seluruh umat manusia. Ada 52 sekte besar, dan di dalam masing-masing sekte ada banyak prajurit kuat dengan subsekte mereka. Dan untuk dapat memperoleh pengakuan dari pemimpin kota, untuk memiliki hak untuk membuat subsekte sendiri dan menjadi pemimpin, seseorang harus setidaknya lulus tingkat ke-18. Para pemimpin subsekte ini murni memberikan pelajaran. Para pengikut akan pergi mendengarkan. Seseorang harus lulus tingkat ketiga untuk mendapatkan hak untuk mendengarkan kelas. Jika seseorang bahkan tidak dapat lulus tingkat ketiga, dia tidak memiliki hak untuk mendengarkan sama sekali. 52 tablet kekacauan primal, dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Jiang Mo berseru, dari 52 jembatan, beberapa hanya memiliki 21 level, beberapa memiliki 24 dan beberapa memiliki 27, sedangkan yang tertinggi adalah 32. 52 tablet kekacauan utama ini, yang hanya jembatan surgawi tablet kapak besar yang memiliki 32 level. Level jembatan adalah refleksi pasti dari kedalaman tablet kekacauan utama. Itu karena untuk semua jembatan, melewati level 21 berarti orang itu bisa menjadi pemimpin negara alam semesta. Menjadi lebih mendalam tidak berarti itu lebih baik. Qian Sui menggelengkan kepalanya, untuk menghasilkan pemimpin negara alam semesta sangat sulit. Meskipun 52 tablet ini memiliki level kedalaman yang berbeda, namun dari triliunan jenius hampir tidak ada yang pernah mencapai level 21. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati level 21, daripada level-level selanjutnya dari tablet kapak besar, apa gunanya? Benar, Jiang Mo mengangguk. Di antara 52 tablet kekacauan utama, tablet alam semesta ke-9 dianggap sebagai salah satu tablet yang lebih mendalam, peringkat di 5 teratas. Tentu saja, sebelum menjadi pemimpin negara semesta, mendiskusikan tablet mana yang lebih mendalam sama sekali tidak ada artinya. Sama seperti 9 gambar alam semesta, terutama 3 gambar terakhir, Luo Feng sama sekali tidak bisa merasakan apapun dari mereka. Mereka benar-benar tidak masuk akal, dia bahkan tidak bisa merasakan jejak hukum asal mereka. Kota kekacauan utama, di dalam pagoda 9 tingkat tertentu. Kota kekacauan utama terdiri dari bangunan dan tempat pelatihan yang paling identik, namun beberapa konstruksi khusus mewakili area dan status khusus. Di tingkat ketujuh pagoda 9 tingkat, seorang wanita mengenakan gaun katun hitam sedang duduk bersila. Bagian bawah tubuhnya adalah ekor ular besar, ekor ular melingkar dan memungkinkannya untuk duduk bersila. Ekspresinya tidak jelas dan sulit dilihat, hanya matanya yang cerah dan cemerlang, hampir seperti bintang-bintang, seperti seluruh galaksi ada di dalamnya, sangat memikat. Kau datang, suara serak bergema dari wanita berekor ular. Haha, seorang pria jangkung dan kekar, mengenakan baju besi emas, dengan bulu emas di wajahnya, seorang manusia kera yang tampak kuat muncul di dalam pagoda, tertawa keras, "Wuni, kamu juga pemimpin subsekte lain dalam sekte 9 alam semesta. Tidak peduli apapun kamu harus membuka pintu dan memberi beberapa pelajaran, memberikan beberapa petunjuk kepada generasi selanjutnya." Wanita berekor ular itu berkata dengan suara serak, "Kaisar yang sejati, saat ini di dalam sekte 9 alam semesta, di antara banyak pemimpin subsekte, kamu adalah yang terkuat. Dengan kamu yang mengajar kelas, aku tidak perlu melakukannya sama sekali." Haha, manusia kera yang kuat itu tertawa keras. "Kita berdua telah berlatih selama 1 triliun tahun, mengubur kepala kita dan hanya berlatih saja sudah tidak berguna. Inspirasi sesekali mungkin memiliki beberapa efek. Dari apa yang kulihat, jangan terus mengunci diri di dalam pagoda 9 alam semesta ini. Ketika kita pertama kali membangun menara 9 alam semesta, kita mengatakan kita akan memahami semua 9 gambar. Kaisar kabut hitam yang tinggi dan perkasa itu, bagaimana dia bisa menjadi begitu rendah hati? Di antara yang abadi,
mereka memiliki status yang berbeda. Makhluk abadi yang normal bisa menjadi jenderal dan memimpin pasukan. Namun, yang kuat disebut kaisar, seperti Kaisar Truyan atau Kaisar Black Mist, mereka dianggap sebagai makhluk absolut di antara makhluk abadi, membuka subsekte mereka sendiri dan mengajar generasi selanjutnya. Pagoda 9 alam semesta, reputasinya di dalam kota itu sendiri sangat besar, karena saat itu ketika Kaisar Black Mist membangun menara 9 alam semesta, dia berkata dia akan memasuki level manapun terkait gambar yang sedang dipelajarinya. Jelas sekarang dia telah mulai mempelajari gambar ketujuh dari tablet 9 alam semesta, oleh karena itu dia tetap berada di level ketujuh pagoda. Ayo, dari kumpulan jenius terbaru perusahaan alam semesta virtual milikku, ada 12 yang memilih tablet alam semesta ke-9, mari kita lihat apakah ada bibit yang bagus. Tidak peduli apapun, aku tetaplah kaisar yang sejati perusahaan alam semesta virtual. Pria kera itu tertawa, kau dari perusahaan alam semesta virtual, aku dari dojo kapak besar, mengapa aku harus pergi bersamamu? Wanita berekor ular itu bergumam, kau benar-benar tidak memberiku muka. Pria kera itu menatap, meskipun keduanya memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, hubungan mereka sangat dalam. Keduanya telah membuka subsekte mereka sendiri di kota kekacauan utama, mereka berdua mempelajari tablet alam semesta ke-9 bersama saat itu, mendiskusikan pemahaman mereka sendiri tentang hukum asal, dan ini telah berlangsung selama 18 era, sambil menjadi salah satu legenda di kota kekacauan utama. Banyaknya diskusi mereka telah menyebabkan keduanya menembus level berkali-kali. Ayo, wanita berekor ular itu melirik pria kera itu. Haha, pria kera itu tertawa. Alam semesta virtual, jembatan surgawi. Dua orang muncul di udara di atas pulau, manusia kera dan wanita berekor ular. Tekad dan tekanan energi yang secara alami merembes keluar dari mereka. Berdua saja membuat yang lain merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi seluruh ruang tak berujung di hadapan mereka. Kaisar yang sejati, Kaisar Kabut Hitam. Penjaga Bevin sangat hormat. Bagaimana hasil ujian di Sekte 9 Alam Semesta? Manusia kera memandang penjaga Bevin menjawab dengan hormat, ada total 12 untuk tablet 9 Alam Semesta kali ini, yang 11 telah mengakhiri uji coba mereka. Saat ini yang terakhir sedang berlangsung, dan mungkin yang paling berharap dari 12 ini, dia bernama Luo Feng. Yang paling berharap, bulu emas manusia kera itu sedikit acak-acakan. 11 sebelumnya semuanya gagal, tidak ada yang mampu melewati level 1. Penjaga Bevin berkata, kegagalan bukanlah masalahnya. Manusia kera itu tersenyum, beberapa langsung kalah, beberapa berjuang beberapa saat sebelum kalah, dan beberapa hampir menang. Ini juga mewakili perbedaan kekuatan mereka. Kirimkan saya rekaman dari 11 sebelumnya, sebentar lagi, kirimi saya juga rekaman pertempuran Luo Feng. Ya, penjaga Bevin segera memilih 11 video. Sebagai penjaga, Bevin biasanya memiliki banyak hal untuk diperhatikan, hal-hal seperti rekaman orang-orang yang mencoba jembatan surgawi dan lainnya. 11 adegan muncul di hadapan manusia kera kaisar yang sejati. Dia menyaksikan dengan penuh minat saat pertempuran dimainkan secara bersamaan. Kaisar yang sejati mengusap dagunya dan membelai janggut emasnya, mulutnya berkedut. Pada saat itu, Luo Feng telah mencapai akhir level pertama dari jembatan alam semesta ke-9. Pilih lawanmu, kau bisa memilih petarung, pengendali pembaca roh, penghipnotis pembaca roh, pilih siapa saja. Jika kau menang melawan lawanmu, kau akan melewati level 1. Di depan Luo Feng ada kabut awan besar, dari sana terdengar suara menggelegar. Menurut informasi yang diperoleh Luo Feng, dia harus mengalahkan lawannya sebelum kabut menghilang dan dia bisa memasuki level 2. Aku memilih pengendali, seru Luo Feng. Dari kabut itu keluar cairan hitam. Cairan hitam ini mulai mengembun dan berkumpul di udara, membentuk siluet manusia misterius dengan topeng hitam. Pria misterius ini berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, membawa tongkat panjang emas gelap persenjataan Nansen. Di balik topeng hitam matanya yang dingin menatap Luo Feng, dan dia berteriak, biarkan pertempuran dimulai. Kalahkan dia, dan kau akan dapat melanjutkan ke level kedua. Kabut awan itu bergema, bagaimana dia bisa begitu mirip denganku, menggunakan pesawat ulang-alik awan gelap dan persenjataan Nansen. Luo Feng menyipitkan matanya, dengan sebuah pikiran, 6 perisai void absolut berbentuk persegi bersama dengan bilah bayangan emas dari bilah bayangan darah,
secara bersamaan tongkat panjang emas gelap di belakangnya segera menembakkan total 54 sinar cahaya. Setiap 9 sinar dengan cepat bergabung dan membentuk bilah emas yang sangat nyata yang panjangnya sepertiga meter. Persenjataan Nansen level kedua. Formasi penusuk langit. Bentuk utamanya adalah untuk menciptakan satu bilah sejati, namun Luo Feng segera menghasilkan 6 di antaranya. Salah satu alasannya adalah karena dia telah menerobos dari level bintang 9 ke level alam semesta 1, dan yang lebih penting, selama 3 tahun perjalanannya melalui alam semesta, kekuatannya telah meningkat secara mengejutkan. Bunuh! Pria misterius itu meraung, pesawat ulang-alik awan gelap bergegas mendekat dan dia dengan cepat membentuk 3 bilah emas asli di belakangnya juga. Keduanya adalah pengendali. Keduanya berlari cepat ke arah satu sama lain, satu mengendalikan 6 bilah emas sementara yang lain mengendalikan 3 bilah. Selama 3 tahun ini, aku sama sekali tidak santai. Dibandingkan dengan pertarungan jenius, aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan membiarkanmu menguji kekuatanku. Mata Luo Feng berbinar dengan semangat juang yang tak ada habisnya, 6 bilah emas segera tampak sangat terorganisir dengan baik, bekerja sama satu sama lain dan segera menusuk ke depan. Sial, sial, sial. Sial, sial, sial. Di tengah udara, 6 bilah terlibat dalam pertempuran heboh melawan 3 bilah milik orang misterius itu. Apa yang terjadi? Luo Feng terkejut dalam hati. Sebelum datang ke kota kekacauan primal, dia sudah mampu melepaskan 6 bilah. Mengendalikan 6 bilah ini menjadi nyaman dan terbaik bagi dirinya sendiri karena dia sudah terbiasa. Bahkan setelah mempelajari tablet kekacauan primal selama 7 hari, dengan peningkatan yang sangat besar, dia tetap memilih untuk hanya menggunakan 6 bilah karena ini adalah formasi serangannya yang paling optimal. Dia benar-benar memblokirnya, aku tidak percaya ini. Mata Luo Feng dingin, 6 bilah emas, hampir seperti 6 tentara hebat bekerja sama, menyerang dan menarik kembali bersama-sama, sangat sempurna, menyerang berkali-kali, mencoba berkali-kali untuk menerobos 3 bilah emas untuk membunuh musuh. Namun, gagal, gagal, gagal. Gagal lagi dan lagi, 3 bilah orang misterius itu dikendalikan dengan cara yang sangat istimewa, hampir seolah-olah 3 tidak terpisah sama sekali, tetapi satu tubuh yang sempurna. 3 bilah itu memancarkan perasaan, gelombang tak berujung menerjang ke arah musuh. Seperti gunung besar yang mencapai langit, tak tergoyahkan. Bagaimana ini mungkin? Luo Feng terkejut di dalam, saya menggunakan 6 bilah, dia hanya punya 3, bagaimana mungkin saya tidak memiliki keuntungan apapun? Kerja keras. Dia mencoba berkali-kali dengan berbagai cara untuk mengendalikan 6 bilah pedang dengan presisi sempurna, namun lawannya tetap melayang di udara, dengan mudah menangkisnya dengan 3 bilah pedang. Bodoh, kau bahkan tidak tahu hal sesederhana itu. Mata pria misterius itu melalui topeng hitam itu memiliki rasa ejekan, dan kau pikir kau bisa melewati level 1, pergilah dan mati. Siu, 3 bilah pedang yang dikendalikan pria bertopeng itu tiba-tiba berubah formasi. Mereka tiba-tiba semakin dekat satu sama lain, memberikan perasaan 3 menjadi 1, seperti bilah pedang besar yang tak pernah puas dan kuat. Luo Feng terkejut di dalam saat dia mengendalikan 6 bilah pedangnya untuk menangkisnya, gemuruh. Dengan benturan keras, 6 bilah pedangnya benar-benar terlempar. Bagaimana? Di udara yang jauh, Luo Feng terkejut. Haha, bodoh, bodoh, bodoh. Pria misterius itu meraung. Melawan 3 pelangi yang menusuk, Luo Feng meraung dengan ganas, bangkit. Gemuruh, 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 gemuruh. 3 bilah emas muncul dari belakang Luo Feng, 6 bilah yang terlempar juga muncul kembali. Tubuh Luo Feng bersinar dalam cahaya emas yang menyilaukan, beriak ke segala arah, dan kemudian dengan cepat mengembun di sekitar 9 bilah. 9 bilah itu tampak membentuk formasi besar. Dengan benang emas yang terjalin masuk dan keluar, energi emas mengalir ke seluruh bilah di dalamnya, dengan Luo Feng sebagai pusat ruang bundar berukuran 300 meter, segera terbentuk dunia energi emas yang menyilaukan, dengan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam bola ruang itu. Mungkin tampak lambat, sebenarnya, saat 9 bilah itu muncul, mereka dengan cepat membentuk bola ruang. Formasi bilah surgawi tingkat ketiga persenjataan Nansen. Juga dikenal sebagai domain bilah. Ada total 9 tingkat dalam persenjataan Nansen, yang tingkat kedua formasi penusuk langit adalah perpaduan 9 bilah ilusi emas untuk membentuk satu bilah sejati.
Tingkat ketiga bagaimanapun membutuhkan produksi 9 bilah pedang sejati secara bersamaan, yang setara dengan 81 bilah pedang emas kecil yang membentuknya secara total. Itu sangat sulit, ratusan kali lebih sulit daripada tingkat kedua. Luo Feng berhasil melepaskan ini. Dengan peningkatannya yang besar selama 3 tahun terakhir, dan energi rohnya mencapai tingkat alam semesta 1. Ci. 3 sinar pelangi emas, tampaknya hilang dalam ruang bundar itu, dilemahkan oleh energi bilah yang tak terhitung jumlahnya, kecepatan mereka melambat sedikit. Aku akui kamu sangat kuat, namun melawan kekuatan absolut, kamu masih akan kalah. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan bergegas menuju pria misterius yang jauh. Domain pedang, dengan Luo Feng sebagai pusatnya. Luo Feng bergegas, seluruh domain dengan cepat mengikutinya. Hancurkan, pria misterius itu dengan cepat menghindar dan mengeluarkan raungan. Ketiga bilah yang dikendalikannya segera saling mendekat. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya terjalin, mengelilingi bilah-bilah ini dan membentuk bilah emas besar. Bilah emas besar yang indah itu dengan cepat menyingkirkan energi bilah yang tak terhitung jumlahnya yang menghalanginya dan dengan cahaya pelangi yang indah, menusuk ke arah Luo Feng. Gerakan apa ini? Luo Feng terkejut, dia berlatih dengan persenjataan Nansen, mempelajarinya, tetapi dia tidak tahu gerakan ini. Bilah surgawi, Luo Feng meraung. Kesembilan bilah yang membentuk domain pedang segera menjadi satu tubuh dan dengan kendali pembacaan rohnya, segera satu bilah seperti macan tutul pemburu, membawa serta kekuatan domain pedang dan segera menusuk ke arah bilah emas besar itu. Seluruh domain dengan energi bilah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menerima perintah untuk memberdayakan bilah itu, mengikutinya dari belakang. Bilah emas yang diberdayakan dengan domain pedang. Bilah emas besar yang dibentuk oleh 3 bilah. Mereka saling beradu, gemuruh. Pedang emas itu langsung terbanting ke belakang, pedang emas besar itu seperti kapal besar yang menghantam jalannya ke depan, segera menghantam pedangnya dan mencapai di depannya. Tanpa waktu untuk menghindar, Luo Feng mengayunkan pedangnya untuk membentuk perisai. Gemuruh, Luo Feng menggunakan perisainya mencoba untuk menangkis sebagian kekuatan itu, namun dia hanya merasa seolah-olah sebuah gunung agung telah menabraknya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dengan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tidak heran bahkan pedang surgawi tidak bisa menghentikannya, kekuatan ini terlalu luar biasa. Setelah itu kesadarannya hilang. Ketika dia terbangun, dia telah kembali ke Gunung Yuxiang di alam semesta virtual, di dalam wilayah awal mutlak, vilanya sendiri. Yang mulia, para pelayan dan penjaga membungkuk. Luo Feng mengangguk. Yang mulia pergi untuk mencoba jembatan surgawi. Bagaimana hasilnya? Kepala villa, juga pemimpin para penjaga, penguasa sektor Ao Duo Li bertanya. Kegagalan, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jembatan surgawi sangat sulit dilewati, kegagalan pada saat pertama kali sangatlah normal, Yang Mulia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Kata Ao Duo Li. Luo Feng tampak sangat tenang di permukaan, ia kembali ke ruang kerjanya. Di dalam ruang kerjanya, aku kalah. Luo Feng mengerutkan alisnya, kelompok kita yang berjumlah 1000, sekitar 900 telah diuji, kecuali Bolan yang lulus dari 2 level, tidak ada orang lain yang berhasil. Kegagalan, aku tidak terkecuali, namun lawan pertama yang kutemui, juga menggunakan persenjataan Nansen, hanya menggunakan 3 bilah emas, ia benar-benar menghancurkan formasi bilah surgawi milikku. Fondasi, Luo Feng, aku selalu bilang fondasi itu sangat penting. Kau mampu melepaskan 9 bilah emas untuk membentuk formasi bilah surgawi, dia hanya menggunakan 3 bilah namun dia bisa menang. Inilah pentingnya fondasi. Di bahunya, babata seukuran kepalan. Tangan berteriak, tidak sama, dia menggunakan persenjataan Nansen dengan cara yang sama sekali berbeda. Luo Feng mengingat pertempuran sebelumnya, baik itu mengendalikan 6 bilah, atau 9, tidak masalah. Mereka tampak seperti unit tunggal, seperti 6 atau 9 prajurit yang bekerja sama. Namun, cara dia mengendalikannya, dia benar-benar mampu memperkuat kekuatan mereka, seperti satu tubuh sejati. Terutama gerakan terakhir itu, 3 bilah menyatu untuk membentuk satu bilah emas besar. Persenjataan Nansen formasi bilah surgawi tingkat 3. Persenjataan Nansen tingkat 4 kerja bagus dengan sedikit kerja keras. Tingkat 4 ini, sebenarnya adalah formasi hebat dari bilah besar yang menjadi satu tubuh, dengan kekuatan absolut untuk menghancurkan musuh. Aku merasa gerakannya mirip dengan tingkat 4. Luo Feng mengernyitkan alisnya, namun,
itu masih berbeda dari level keempat. Level keempat jauh lebih rumit dan lebih kuat darinya. Dia hanya menggabungkan 3 bilah pedang. Namun, kekuatan penggabungan mereka tidak masuk akal. Ini adalah uji coba tablet 9 alam semesta. Gambar pertama tablet 9 alam semesta terlintas di benak Luo Feng. Gambar tetesan air hujan, totalnya ada 9 tetes. Setelah 7 hari belajar, dia tidak banyak memahaminya. Saat ini, dia mengingat adegan pertempuran. Memikirkan gambar tetesan air hujan, dia sepertinya mengingat bagian gambar di mana 3 tetes tampaknya menyatu. Jangan bilang, mata Luo Feng bersinar lebih terang. 7 hari belajar di benaknya mulai menyatu dengan 3 tahun belajar dan pengalamannya tentang persenjataan Nansen. Ide-ide itu berbenturan dan memicu percikan inspirasi yang besar di dalam dirinya. Ide dan pikiran mulai terbentuk terus-menerus. Bersemangat, antisipasi, saya mengerti, saya mengerti. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Aku seharusnya tidak mengikuti cetak biru secara membabi buta. Luo Feng tidak dapat menahan tawa keras. Persenjataan Nansen dibuat sebagai senjata oleh seorang prajurit yang kuat. Mengikuti cara penggunaan yang paling mendasar secara membabi buta terlalu kaku, dan terlalu bodoh. Tidak heran dia memanggilku bodoh, itu memang sangat bodoh. Gambar tetesan air hujan, itulah cara yang benar untuk melepaskan kekuatan terkuat dari persenjataan Nansen. Tablet kekacauan primal alam semesta ke-9. Di dalamnya terdapat jalur yang benar. Bahkan penggunaan senjata apapun, di antara semua hal lainnya dapat dipahami melalui jalur besar ini, akhirnya menemukan jalur yang paling benar. Meskipun dia gagal kali ini, namun manfaat dan pikiran yang muncul darinya bahkan lebih baik daripada kesuksesan. Mari kita mulai. Luo Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tempat latihan alam semesta virtual, tempat simulasi yang paling optimal. Karena alam semesta virtual memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan simulasi yang paling optimal, sama sekali tidak mengherankan jika simulasi tersebut 100% mirip dengan kenyataan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan latihan yang sebenarnya di dunia nyata, dalam hal pengalaman, pemahaman, efek, semuanya sama saja. Sama seperti biaya untuk menggunakan rumah jagal yang sangat tinggi, banyak prajurit yang masih pergi ke sana, dan sebagai anggota inti dan memiliki tempat latihannya sendiri, Luo Feng tidak terburu-buru untuk mencari energi hukum asal di langit kota kekacauan utama, tetapi membenamkan dirinya dalam memahami percikan inspirasi yang dimilikinya tentang tablet alam semesta ke-9 sebelumnya. Yang mulia Wuka datang berkunjung. Duo penguasa sektor botak Aoli berteriak. Wuka, Luo Feng meninggalkan tempat latihan, menjadi kabur dan menembus jarak 10 km, segera tiba di pintu masuk villa. Luo Feng, sesuatu yang besar telah terjadi. Pemuda berambut hitam berpakaian perak ini bergegas mendekat. Ada apa? Luo Feng tersenyum dan bertanya. Itu Rong Jun. Pangeran Manka memerah karena kegembiraan, berkata, kau mungkin tidak tahu, kemarin kami pergi ke jembatan surgawi untuk ujian. Kelompok kami yang berjumlah 30 orang semuanya berada di bawah jembatan kapak besar. Namun termasuk aku, semua orang gagal di level 1, hanya Rong Jun yang lulus. Kelompok kami yang berjumlah 1000 orang, hanya Bolan dan Rong Jun yang lulus. Bolan lulus 2 level dan Rong Jun lulus 1, semua orang bahkan gagal di level 1. Apa? Luo Feng terkejut. Rong Jun berhasil. Dalam pertarungan jenius sebelumnya, dia dan Rong Jun cukup dekat dalam level. Dan selama 3 tahun perjalanan ini, 3 tubuh besarnya telah berlatih dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun tidak terlihat di permukaan, Luo Feng telah menyimpulkan, dia cukup untuk menduduki peringkat kedua. Namun hasil dari jembatan surgawi masih seperti itu. Dan juga, tadi, Wuka melanjutkan, pemimpin negara alam semesta Yuan Chen, menerima Rong Jun sebagai muridnya di kota kekacauan utama. Pemimpin negara alam semesta, Luo Feng tercengang. Pemimpin negara semesta, mendominasi negara semesta yang luas, bahkan di dalam alam semesta yang luas, mereka dianggap sebagai penguasa, di bawah mereka ada banyak makhluk abadi. Bagaimana mungkin, Luo Feng tidak dapat mempercayainya, bahkan Bolan tidak menarik pemimpin negara semesta manapun untuk datang menerimanya sebagai murid. Benar, aku juga tidak bisa mempercayainya. Wuka menggelengkan kepalanya. Pada level pemimpin negara semesta, sama sekali tidak perlu menerima murid. Mereka sudah menjadi makhluk absolut yang tidak pernah jatuh selama lebih dari 1 triliun tahun, makhluk yang mengawasi negara semesta.
Bahkan Bolan, peluangnya untuk menjadi pemimpin negara semesta sangat tipis. Oleh karena itu, para jenius tidak layak untuk diterima sebagai murid oleh para pemimpin negara semesta. Namun, pemimpin negara semesta Yuan Chen benar-benar menerima Rongjun. Berita yang kudapatkan benar-benar akurat, saat ini eselon atas dari 1008 negara semesta semuanya menerima berita itu. Ini, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangannya. Apakah surga menjatuhkan beberapa hadiah untuknya? Dewa Kematian Bolan, seorang jenius absolut yang secara alami harus dihormati oleh semua orang dari kelompok itu. Bahkan dia tidak menarik pemimpin negara semesta untuk secara pribadi menerimanya sebagai murid. Namun Rongjun mendapatkan seorang pemimpin negara sebagai guru. Ini masih bukan hal yang paling mengejutkan. Wuka berbicara dengan suara pelan, aku mendapat berita ini dari ayahku. Mata Luo Feng berbinar. Bukan hanya satu pemimpin negara alam semesta yang ingin menjadikan Rongjun sebagai murid, ada dua. Mata Wuka berbinar, namun, kau harus tahu bahwa di balik 1008 negara alam semesta terdapat 5 leviatan besar. Di antara dua pemimpin negara alam semesta ini, satu berasal dari perusahaan alam semesta virtual sementara yang lain dari dojo kapak besar. Karena Rongjun adalah anggota perusahaan alam semesta virtual, ia akhirnya menjadi murid pemimpin negara alam semesta Yuan Chen. Apa? Dua pemimpin negara alam semesta bersaing untuknya. Luo Feng terdiam. Tidak masalah, Rongjun saat ini lebih kuat dari kita. Wuka mencengkeram tinjunya erat-erat. Pokoknya aku tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Ayahku pernah berkata, 30 tahun ini di kota kekacauan primal adalah 30 tahun awal kita, dan landasan usaha masa depan kita. Pelatihan di kota kekacauan primal baru saja dimulai, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Bukan hanya Rongjun, tetapi Bolan adalah target nomor 1 yang ingin dikalahkan Luo Feng. Bagaimana studimu tentang tablet 9 alam semesta? Wuka bertanya dengan rasa ingin tahu. Masih baik-baik saja, kata Luo Feng. Saya sarankan kamu pergi ke balkon pelatihan kosong di sekitar untuk melihatnya. Ada banyak tanda kasual yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Wuka tersenyum, dengan kecepatan gerakan kita, menghabiskan 10 hari hingga setengah bulan sudah cukup untuk melakukan penyisiran penuh untuk menemukan tanda yang cocok untuk kita. Bagaimanapun juga tablet kekacauan primal terlalu mendalam, dan tanda-tanda lain yang tertinggal dapat memicu beberapa inspirasi. Dengan ide-ide ini memicu dan saling membantu, itu akan menjadi mudah untuk dipahami. Itulah yang dikatakan ayahku. Luo Feng tampak terkejut pada Wuka. Upaya pertamanya di jembatan surgawi saja telah memberinya banyak inspirasi, banyak peningkatan. Ide-ide semacam ini yang bermunculan memang efektif. Terima kasih. Luo Feng berkata dengan serius. Terima kasih apa? Hanya ada makna ketika aku bersaing dengan orang yang kuat. Semakin kuat lawannya, semakin cepat peningkatanku. Wuka tersenyum, aku akan mencari beberapa tanda, mengetahui bahwa Rongjun diterima sebagai murid pemimpin negara alam semesta, aku saat ini terbakar dengan semangat pertempuran. Setelah itu dia menghilang. Luo Feng mengangguk, dia tidak bisa meremehkan siapapun. Untuk dapat menempati peringkat 10 teratas dari 1008 jenius negara alam semesta, tidak seorang pun boleh diabaikan. Dia memiliki klan Mosa, binatang bertanduk emas, bisakah orang lain memiliki kartu truf tersembunyi lainnya di belakang? Saya telah mencerna sebagian besar dari 7 hari belajar saya. Gambar tetesan air hujan pertama dari 9 alam semesta, jika saya ingin mempelajarinya lebih dalam, beberapa hari tidak akan cukup, saya juga harus melihat beberapa tanda. Kesadaran Luo Feng segera meninggalkan alam semesta virtual dan kembali ke kota kekacauan utama. Setelah itu ia memulai pencarian besar melalui tanah kota kekacauan utama. Alam semesta virtual, Pulau Petir. Pulau Petir adalah tempat berkumpulnya para makhluk abadi di alam semesta virtual, tempat berkumpulnya para elit sejati. Di pulau yang sangat luas, dengan awan yang menyelimutinya, ada ular petir yang merayap di sudut-sudut pulau. Jika seseorang mengatakan bahwa Gunung Yuxiang lebih besar dari planet-planet biasa, maka Pulau Petir lebih dari 1.000.000 Gunung Yuxiang. Sekelompok 1000 jenius ini, setelah melalui jembatan surgawi, bagaimana hasilnya? Duduk tinggi di singgasana, suara pria bersisik ungu berbaju besi hijau bergema, menggelegar melintasi kuil yang sangat besar. Tuan Ksatria, di bawahnya berdiri sesuatu yang tampak seperti raksasa menara besi.
Seorang manusia kera dengan bulu emasnya sangat mencolok, seluruh keberadaannya seperti galaksi, bersinar dan mencolok. Dia dengan hormat melaporkan, kelompok 1000 jenius ini, 998 semuanya gagal dalam percobaan pertama mereka. Bolan berhasil melewati 2 level dan Rong Jun melewati 1. Dan menonton rekaman pertempuran mereka, para anggota awal mutlak tampaknya memiliki penampilan yang baik, seperti Luo Feng, Qiang Sui, Wuka semuanya tidak buruk, dibandingkan dengan pertempuran para jenius, peningkatan mereka sangat besar. Petik 2. Pria bersisik ungu berbaju hijau itu mengangguk, hanya saja Rong Jun membuatku terkejut, yang lainnya masih normal. Kirimkan rekaman pertempuran jembatan surgawi Rong Jun kepadaku. Pria bersisik ungu berbaju hijau itu memerintahkan. Baik, Tuan Ksatria. Manusia kera itu dengan hormat mengirimkan rekamannya. Setelah itu, layar muncul di dalam kuil, di sana rekaman yang diputar menunjukkan bahwa Rong Jun si liar bagaikan dewa perang yang liar, brutal dan ganas. Pedang besar itu diayunkan dengan sempurna, setiap tebasannya sangat ganas, akhirnya membunuh lawan. Menggunakan pedang yang sama, pria bersisik ungu berbaju hijau itu menyaksikan dengan tenang sampai akhir, sedikit mengernyitkan alisnya, kau boleh pergi. Ya, si manusia kera pergi dengan hormat. Ada keheningan di dalam kuil. Pria bersisik ungu berbaju hijau itu menyaksikan layar, bergumam, aneh, bakat bertarung Rong Jun ini memang mengejutkan. Meskipun tingkat pemahamannya tidak terlalu kuat, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Di usia yang begitu muda untuk menciptakan tekniknya sendiri, dia adalah seorang jenius yang sangat kuat. Namun, itu masih belum cukup bagi Yuan Chen atau Gulun, dua pemimpin negara semesta ini untuk bersaing untuk menerimanya sebagai murid mereka. Yuan Chen, Gulun, mereka berdua telah hidup lama, jauh lebih tua dariku. Pria berbaju hijau itu mengernyitkan alisnya, dan mereka mencapai tingkat ksatria lebih awal dariku, mungkin mereka menemukan sesuatu yang belum kutemukan dari rekaman itu. Sebagai makhluk absolut yang mirip dengan para pemimpin negara Yuan Chen dan Gulun. Ksatria 9 pedang sangat jelas bahwa para jenius tidak memiliki daya tarik bagi para pemimpin negara alam semesta, apa gunanya memelihara seorang jenius? Kecuali jika memelihara seorang pemimpin negara alam semesta, jika tidak, itu tidak akan banyak bermanfaat bagi mereka sendiri. Bahkan Bolan tidak membuat siapapun berjuang untuk menerimanya. Namun, Rong Jun menyuruh dua pemimpin negara bersaing untuk menerimanya. Pasti ada rahasia. Yuan Chen, Gulun, dua bajingan tua ini adalah para pemimpin negara yang telah hidup paling lama, mereka pasti telah menemukan sesuatu. Ksatria 9 pedang menonton rekaman itu, dengan level keberadaannya. Dia telah melihat rekaman itu dan semua detailnya dengan sangat jelas, apapun yang dapat ditemukan pasti sudah ditemukan. Mengapa? Apa rahasianya? Ksatria 9 pedang merenung sejenak, dia hanya bisa berpikir dalam hati. Kota kekacauan utama, tingkat ke-7 dari pagoda tingkat ke-9. Mengenakan baju besi emas, Kaisar yang sejati si manusia keras sedang berdiskusi dengan wanita ekor ular tentang pemimpin negara alam semesta Yuan Chen yang datang ke kota kekacauan utama dan menerima Rong Jun sebagai muridnya. Rong Jun, bakat bertarungnya sangat tinggi. Wanita ekor ular berkata dengan suara serak, pemahaman hukum asalnya mungkin lebih rendah, tetapi dia mampu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Sangat luar biasa, di antara kelompok 1000 jenius dari perusahaan alam semesta virtual ini, kecuali Bolan, yang berikutnya adalah dia. Kau tidak bisa begitu saja berkata begitu. Kaisar yang sejati berkata, dari 12 bajingan yang memilih tablet alam semesta ke-9, ada satu yang tidak berada di bawah Rong Jun, bahkan mungkin seorang jenius yang lebih kuat. Kau berbicara tentang Luo Feng. Wanita berekor ular itu mengangguk, benar, bocah itu hanya level alam semesta 1 dan dia mampu melepaskan formasi bilah surgawi. Namun dia tidak tahu bagaimana beradaptasi, terjebak pada formasi dasar persenjataan Nansen. Namun pemahaman hukum asal-usulnya sangat solid. Dengan instruksi seperti itu, kekuatan pertempurannya akan meningkat pesat. Dalam hal pemahaman hukum asal-usul, Bolan adalah yang pertama dan Luo Feng memang nomor 2. Manusia kera Kaisar yang sejati mengusap dagunya, bergumam, Luo Feng ini jelas merupakan bibit yang baik di sekte 9 alam semesta kita, aku akan memberinya beberapa petunjuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita berekor ular itu terkejut. Apa? Rong Jun itu bahkan memiliki pemimpin negara alam semesta sebagai guru.
Aku hanya memberikan beberapa petunjuk. Pria kera itu menggelengkan kepalanya, saat ini di kota kekacauan utama, dalam Sekte Sembilan Alam Semesta, aku dianggap nomor satu. Para pemimpin negara alam semesta itu bahkan tidak menghormati Luo Feng dan Bolan. Standarku tidak setinggi itu. Aku tetap menghormati mereka. Ketika Luo Feng itu melewati tingkat ketiga jembatan surgawi, dia akan mendapatkan hak untuk mendengarkan kelas-kelas kita. Dan setelah 100-an ribu tahun, kita mungkin memiliki keabadian mutlak dalam sekte kita. Haha, wanita ekor ular itu menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Melihat situasinya, pria kera itu tidak mengganggunya lebih jauh. Segera menghilang dari menara.